Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Anak sekalian, semoga dirahmati Allah SWT. Kita lanjutkan pelajaran pelajaran Kurdis hari ini ya. Kita melanjutkan tentang pembahasan surat At-Tariq ya. Surat At-Tariq, Allah berfirman di sini, was-samaa'i wat-tariq, ya, artinya Allah bersumpah demi langit ya. Was-sama ini langit ya, Allah bersumpah demi langit. Kenapa Allah bersumpah demi langit? Karena langit itu adalah makhluk Allah yang paling luas ya. Allah menciptakan langit itu sangat luas sekali ya, sehingga di dalamnya ada bintang, bulan, matahari dan lain sebagainya. Allah menciptakan langit itu luas ya. Di dalam ada jagat raya, galaksi, semuanya Allah ciptakan dengan luas. Allah pernah berfirman di surat Az-Zariyat, wa inna lamusiun, sungguhnya Allah telah meluaskan langit tersebut ya. Allah meluaskan langit. Terus kemudian wat-tariq. Tariq itu adalah gugusan bintang ya, bintang-bintang. Nah, di sini Allah bersumpah dengan bintang-bintang ya. Nah, kemudian wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kalian apakah at-tariq itu? Artinya sesuatu yang datang di malam hari ya. Itu sesuatu yang datang di malam hari itu gugusan bintang, bintang-bintang ya. Bintang yang sangat cerah, yang bersinar ya. Kenapa Allah bersumpah di sini tentang gugusan bintang? Karena bintang-bintang itu bisa menjadi manfaat bintang ya, bisa menjadi petunjuk arah buat manusia. Begitu juga agar manusia juga mengetahui musim ya dengan bintang tersebut. Nah, yang tidak boleh adalah manusia meramal sesuatu yang akan terjadi dengan bintang. Ini tidak boleh anak sekalian ya. Maka daripada itu bintang digunakan oleh manusia sebagai petunjuk arah ya, jalan ya. Ketika mungkin di lautan para nelayan melihat arah timur, barat, selatan dan lain sebagainya itu dengan bintang ya. Ini diperbolehkan. Dan juga untuk menentukan suatu musim ya, apakah musim panas, musim hujan dan lain sebagainya ya. Yang tidak boleh adalah meramal nasib dengan bintang ya, karena bintang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat ya. Tidak bisa, hanya Allah yang bisa mendatangkan demikian. Anak sekalian, kita lanjutkan an-najmus saqib, yaitu apa yang datang di malam hari. Di sini jelaskan yaitu an-najmus saqib, yaitu bintang-bintang yang sangat terang benderang ya. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan fungsi bintang itu ya. Kemudian in kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz. Nah, sebelumnya di sini Allah bersumpah ya demi langit, demi bintang ya. Dari datang di malam hari, apa yang datang di malam hari itu bintang ya. Kenapa Allah bersumpah demi makhluknya? Yaitu Allah bersumpah demi makhluknya untuk menunjukkan bahwa Allah menciptakan makhluknya itu sangat luar biasa ya. Seperti tadi langit sangat luas ya. Kemudian bintang-bintang fungsinya untuk apa ya? Sangat banyak sekali jumlahnya di langit ya, tidak bisa kita hitung jumlahnya. Nah, ini menunjukkan kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya itu dengan ciptaannya. Kenapa? Karena untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat besar ya, sangat mulia, bisa menciptakan makhluk-makhluk yang sangat besar, yang sangat luas tadi ya. Tentu penciptanya lebih besar lagi ya, lebih mulia lagi. Masya Allah ya. Nah, kemudian ini untuk Allah SWT boleh bersumpah demi makhluknya. Yang tidak boleh adalah kita ya, manusia bersumpah dengan nama makhluk, nggak boleh ya. Kita nggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah ya. Dalam hadis dikatakan man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka.
Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kufur atau berbuat syirik, ya. Nah, maka di sini kita dilarang bersumpah dengan nama makhluk, ya, baik itu matahari, bulan, bintang, ataupun kita tidak boleh bersumpah dengan nama Nabi kita Muhammad SAW, tidak boleh ya, karena Nabi kita juga sebagai makhluk ya, kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. In kullu nafsil lamma alaiha hafiz. Setelah Allah bersumpah, sini Allah mengatakan ya, sungguh setiap jiwa ya itu pasti ada yang menjaganya. Kita manusia itu ada yang menjaga ya. Seperti para malaikat yang menjaga kita. Ya, seperti sebagaimana Allah berfirman, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang terucap ya, kecuali ada malaikat apa? Raqib dan atid yang mencatat ya, yang dekat ya. Itu ada malaikat di dekat kita ya, menjaga kita. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam berucap, bertindak, karena segala amal perbuatan kita itu dicatat oleh para malaikat Allah ya. Kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak apa yang kita perbuat selama di dunia. Nah, kemudian fal yang zuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia itu melihat dari apa dia diciptakan. Ya. Diciptakan dari apa manusia? Nah, di sini jelaskan khuliqa mimma indafiq. Itu manusia diciptakan dari air yang terpancar. Ya. Nah, lah Pak, bukannya manusia diciptakan dari tanah Pak? Nah, yang diciptakan dari tanah itu adalah bapak kita Nabi Adam, ya. Hanya Nabi Adam saja yang diciptakan dari tanah atau dari saripati tanah. Adapun keturunannya semuanya diciptakan dari air, ya, yang memancar sebagaimana yang dijelaskan di ayat ini, ya. Itu dari bapak kita, ya. Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Yang keluar di antara kedua sulbi, ya, tulang sulbi. Ya, nah itu air yang apa namanya sangat hina ya, sangat hina. Artinya apa? Manusia tidak boleh menyombongkan dirinya karena apa? Kita diciptakan dari sesuatu yang sangat hina, ya. Sehingga Allah berfirman, ya, apa dalam surat At-Tin, Inna khalaqanal insana min ahsani taqwim. Ya, sungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Yaitu artinya apa? Allah menciptakan manusia tadi yang Bapak pernah jelaskan di surat Al-A'la ya. Nah, sungguhnya Allah telah menciptakan dan Allah menyempurnakan ciptaannya ya. Manusia bayangkan bisa berdiri di atas dua kaki, tegak berdiri. Ya, manusia memakai pakaian sungguh sangat indah jika dilihat. Coba kalau kalian melihat kera memakai pakaian, tentu tidak enak dilihat ya, berbeda dengan manusia. Artinya apa? Manusia diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Allah SWT menciptakan hidung yang lubangnya di bawah. Kalau lubangnya di atas hidung, tentu akan tidak bisa apa? Air hujan akan masuk ke dalam lubang tersebut ya. Menciptakan bagus ya, dengan alis, mata dan lain sebagainya. Nah, cuman manusia summa radatnahu fi asfali safirin, manusia akan menjadi hina dina ketika dia apa? Tidak menjalankan hak-haknya. Ya, yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan dengan suatu apapun. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan tentang apa namanya? Penciptaan manusia dengan sebaik-baiknya. Ya. Namun di surat ini itu bahannya bahannya ini diciptakan dari bahan yang sangat hina. Apa bahan yang sangat hina? Itu air yang memancar keluar dari kedua orang tua kita. Ini air yang sangat hina ya, maka kita di sini di ayat ini tidak dianjurkan untuk berbuat sombong, bersikap sombong ya, karena manusia diciptakan dari air yang sangat hina ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, innahu ala rojahi laqadir. Ya, sungguhnya ya Allah itu sangat mampu untuk mengembalikannya. Ya, artinya apa? Allah sangat mampu
menghidupkan setelah mematikan makhluk-makhluknya, ya. Allah sangat mampu menghidupkan kembali makhluknya setelah Allah matikan. Nah, ini kita harus beriman dengan adanya hari pembangkitan, ya, hari kebangkitan yang akan dibalas semua perbuatan kita ketika kita di dunia. Kita jangan seperti orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, ya. Ada di antara orang-orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan, mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, ya, sehingga mereka berbuat di dunia seenaknya, ya. Justru kita harus percaya dengan hari kebangkitan agar kita berbuat di dunia itu dengan berbuat yang sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bekal menuju alam yang abadi kelak di akhirat. Nah, kemudian dilanjutkan yaumatublas sarair, yaitu pada hari ditampakkan semua rahasia-rahasia. Itu di hari kiamat, ya. Semua perbuatan-perbuatan kita di dunia itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbohong, ya. Tangan kita akan berkata terhadap perbuatan kita. Nah, di sini rahasia-rahasia apa? Rahasia yang tersembunyi di dalam hati kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu di sini pentingnya kita menjaga amalan hati kita, ya. Ya, di dunia kita jaga, kita tidak boleh bersikap di hati kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, karena Allah Maha mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita. Allah alimun bizatis sudur, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita, ya. Makanya kita hendaklah senantiasa anak-anakku sekalian bersikap jujur, ya, berkata yang jujur, ya. Nah, kemudian fama lahu min quwwati wala nasir, pada saat itu tidak ada darinya kekuatan dan tidak ada penolong. Pada hari kiamat kita tidak memiliki kekuatan, ya, dan juga tidak memiliki penolong, ya, karena Allah yang berkuasa pada hari kiamat pada saat itu. Malik yaumiddin, ya, Malik yaumiddin. Allah itu Malik, ya, merajai hari pembalasan, ya. Berbeda di dunia. Kalau kita di dunia berbuat kesalahan, orang jahat itu, ya, kalau berbuat kesalahan dia bisa dibela oleh pembela atau pengacara, ya. Kemudian disuap, diberi uang untuk bisa bebas dari perbuatan jahatnya, dari penjara. Namun di akhirat tidak bisa demikian, ya. Karena tidak ada penolong, wala nasir, tidak ada penolong di akhirat nanti, ya. Sungguhnya Allah saja yang menjadi hakim pada saat itu, dan Allah yang sebaik-baik hakim, ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukan Allah yang sebaik-baik hakim, ya. Nih, terus kemudian dilanjutkan di sini wassama idzatir raja. Allah bersumpah lagi dengan demi langit, ya, yaitu yang berulang-ulang. Zatir raja itu berulang, artinya yang menurunkan hujan, ya. Di sini sebutkan berulang-ulang karena hujan itu berulang-ulang, ya, dari langit. Di dalam ilmu fisika dikatakan dari langit, ya, turun ke bumi, kemudian dari bumi nanti naik ke langit lagi, ya, berputar berulang-ulang, ya. Itu proses terjadi hujan. Nah, walaupun di sini ada memang yang diselisihkan oleh para ulama, ya, bahwa hujan itu turunnya hanya dari langit saja ke bumi, ya, tidak berputar-putar seperti itu, ya. Nah, terus kemudian wal ardi dzatis sod, dan bumi, demi bumi yang memiliki as-soda. Apa as-soda ini? Adalah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Di sini as-soda dalam bahasa Arab bisa juga dikatakan insyikok, ya, atau al-infitor, artinya tanah yang terbelah, ya, karena dari tanah terbelah itu bisa mengeluarkan tumbuhan, ya. Maka di sini Allah bersumpah demi langit yang menurunkan hujan dan bumi yang tanahnya bisa mengeluarkan tumbuhan, ya. Kenapa Allah bersumpah demikian? Untuk menunjukkan Allah itu yang menghidupkan dan mematikan, ya. Karena Allah menurunkan hujan untuk mengeluarkan tumbuhan yang tadinya nggak ada jadi ada, kan, hidup, ya. Nah, itu Allah yang mematikan dan menghidupkan. Allah juga sanggup, ya, setelah mematikan kita semua makhluknya, membangkitkan kita lagi di hari kiamat. Ini penjelasan ayat yang sebelumnya tadi yang Bapak ceritakan di atas ayat tadi, ya.
Nah, innahu laqaulun fasl. Sungguhnya Al-Qur'an itu, ya, hu ini kembali kepada Al-Qur'an ya. Innahu laqaulun fasl. Sungguhnya Al-Qur'an itu sungguh perkataan yang pembeda ya. Faslun itu di sini adalah bisa membedakan. Dalam hadis dikatakan al-faslun bainal haq wal batil, yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Makanya Al-Quran salah satu namanya dalam surat Al-Quran disebutkan Al-Furqan ya, atau salah satu nama Al-Quran disebut Al-Furqan, artinya pembeda ya, membedakan bainal haqqi wal batil, yaitu ya membedakan antara yang hak, yang benar dan yang salah wal batil. Nah, wama huwa bil hazl. Nah, di sini Allah menyangga sungguhnya Al-Quran itu bukan sesuatu yang hazl. Di sini dikatakan senda gurau ya, bukan senda gurau. Al-Quran bukan suatu yang bohong ya, bukan senda gurau doang, bukan main-main doang. Dalam Al-Quran itu suatu kabar-kabar yang benar semua diberitakan oleh Allah SWT. Seperti Allah berkata, wa ma asdaqu minallahi qila, ya, apa? Tidak ada ucapan yang paling baik itu selain ucapan Al-Quran ya. Wa man asdaqu minallahi hadisa ya. Terus juga Rasulullah pernah bilang ya, fa inna khaira hadisi kitabullah. Sungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu bukan suatu senda gurau ya, bukan main-main, bukan suatu yang bohong. Al-Quran ini benar, janji-janji dalam Al-Quran itu pasti benar ya. Yang diberitakan oleh Al-Quran yang di atas tadi dan yang lain-lain itu semua adalah pasti benar akan terjadi ya. Nah, kita imani sebagai seorang muslim, kita wajib mengimaninya. Nah, sekalian ya. Kemudian innahum yakiduna kaida. Sungguhnya mereka orang kafir itu yakiduna kaida, membuat tipu daya, membuat makar ya, membuat tipu daya. Maka faakidu kaida, maka Allah pun membuat tipu daya buat mereka. Di sini bukan berarti Allah mempunyai sifat membuat tipu daya. Nah, ini nggak boleh kita sandarkan kepada Allah ya Allah membuat tipu daya. Nah, nggak boleh, ini sifat aib ya, kekurangan, nggak boleh. Di sini maksudnya Allah membuat tipu daya apa? Bahwa Allah sanggup membalas segala perbuatan orang-orang kafir itu ya, itu bisa Allah itu sangat bisa membalas tipu daya mereka, bisa, mampu Allah itu. Ini untuk menyangga bahwa Allah itu katanya tidak mampu. Nah, di sini kita disanggah sama Allah, Allah mampu ya membalas perbuatan orang-orang kafir itu. Maka di ayat lain Allah mengatakan kan, wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar, maka Allah pun membalas makar mereka. Nah, kemudian famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, di ayat yang terakhir ini ya, ayat yang ke-17. Nah, maka karena itu berilah tangguh kepada orang-orang kafir itu. Ya. Berilah tangguh kepada mereka, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Artinya apa? Allah memberi istijraj. Apa itu istijraj? Yaitu penangguhan. Dibiarkan orang kafir itu berbuat seenaknya di dunia ini ya. Kelak di akhirat mereka akan merasakan azab yang sangat pedih. Ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita mohon perlindungan kepada Allah dan keselamatan dari yang demikian itu ya. Demikian anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan untuk penjelasan surat At-Tariq ini. Ya, di sini jelaskan surat At-Tariq itu merupakan surat yang ke-86. Terdiri dari 17 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah ya. Makkiyah itu artinya turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah ya. Kata Tariq sendiri artinya suatu yang datang pada malam hari, yaitu gugusan bintang ya, yang datang malam hari. Kata ini disebutkan pada ayat yang pertama dan yang kedua ya. Ya, di ayat pertama dan kedua. Was sama iwat toriko. Torik kan? Wama adraka mat toriko. Torik lagi. Satu dan kedua ya. Nih, kalian latihannya kalian kerjakan nih. Latihan 1 dan latihan 2 saja.
Demikian anak sekalian, semoga penjelasan Bapak bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dan amalkan. Demikian, didengarkan ya, disimak dengan baik. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.